Selamat datang kembali di Air Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-378. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-378 kali ini kita akan kembali mereview ada 8 saham di mana mohon maaf hari Sabtu kemarin saya tidak update, jadi mungkin di part ini saya sampai 8 karena biar semua yang request kemarin bisa diulas. Dan mohon maaf juga hari ini mungkin secara broker summary kita tidak ulas, jadi kita murni hanya menggunakan technical analysis by The Golden Cross. Saham pertama yang akan kita review adalah saham HKMU, di mana saham HKMU ditutup stagnan di harga 53. Dan ini teman-teman juga bisa cross check lagi ya, karena saya tidak pegang handphone saat ini. Ini saya tidak bisa cek ya harga benar closingnya apa tidak. Jadi bantu koreksi kalau memang ada salah harga, silahkan tulis di kolom komentar. Yang jadi fokus adalah level-level PBL dan level resistennya, itu mungkin teman-teman bisa pakai sebagai acuan. Jadi balik lagi untuk HKMU ditutup di harga 53 atau ditutup stagnan dengan level support terkuat ya, sekaligus level tidurnya di 50. Dan level resisten ada di 71 ya. Jadi jarak dari harga saat ini menuju PBL atau menuju support terkuatnya atau menuju level tidurnya ya cuma 3 tik lagi. Dan ini artinya hati-hati jangan sampai teman-teman nyangkut di saham-saham yang sudah dekat dengan 50 dan akhirnya tidur, uang teman-teman nyangkut di sana, tidak bisa muter lagi, apalagi kalau sudah terlanjur all in. Kalau memang mau membeli ya di sini ada beberapa level terakhir ya, 51 atau di 50 misalkan bidnya sudah mulai tipis. Kalau memang sudah terlanjur beli ya di cut loss aja dulu ya, daripada tidur ya. Dan ini sudah cukup beresiko juga ya, karena dekat dengan 50. Tapi kalau ada yang masih mau coba untuk spekulatif buy, ya itu tadi cut loss di 50 dengan target terdekat 56, 57 sampai dengan 71. Kemudian berikutnya kita punya saham Okas, di mana saham Okas minus 1,24% di harga 80. Saham Okas sendiri di sini indikator menunjukkan low risk ya, karena dia dekat sekali dengan area support terkuat PBL di 78, yang mana artinya kalau memang dia masih bertahan di 78 maka bisa dipertimbangkan entry buy 78 sampai dengan 80 dengan batasan cut loss kurang lebih di 76 atau di 75. Dan target kenaikan adalah menuju ke 84, 95, dan next target adalah di PBH 109. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan level taking profitnya, mau di 84 boleh TP, mau di 95 boleh TP, mau di 109 juga boleh TP. Ini kembali lagi kepada preferensi masing-masing. Tapi kalau misalkan besok Okas opening langsung dibanting di bawah 78 ya tentu lebih baik kita wait and see ya, karena ada potensi penurunan bisa terus lanjut ke 72. Jadi kita hanya akan masuk di Okas kalau memang dia masih bisa bertahan minimal sama dengan 78, maka range buy adalah 78 sampai 80, prepare cut loss di 75 76, target kenaikan adalah ke 84 terdekat, 95 dan terakhir ke 109. Kemudian berikutnya adalah saham SMDR, di mana saham SMDR ditutup naik 2,17% di harga 705, di mana SMDR setelah rally cukup bagus kemudian koreksi sebentar. Dan koreksi ini memang masih berada di bawah level PBH-nya di 715. Dan ini indikator menunjukkan high risk, karena dia sedang berusaha untuk kembali menjebol area resisten kuatnya di 715. Selama dia belum mampu melewati 715, lebih baik kita bersabar, kita coba antri lagi di 615 sampai dengan 650. Siapa tahu kita dikasih kesempatan ambil di level sana. Tapi kalau memang ini bisa tembus di 715, maka silakan bisa dipertimbangkan entry buy waktu dia breakout 715, prepare cut loss di bawah 700, target kenaikan terdekat ke 745, next target ke 800 bahkan sampai ke 1000. Seperti yang sudah saya informasikan juga bahwa ketika harga komoditas dunia, coal, CPO, kemudian minyak, WTI, kemudian nikel, emas, itu kalau semua lagi bullish ya, super cycle commodity itu bullish, maka kita kalau lihat sektor-sektor itu saham-sahamnya sudah bergerak naik, maka tentu kita harus cari alternatif lainnya. Kira-kira apa yang terdampak juga ya, yang memberikan keuntungan positif. Salah satunya adalah memang di sektor transportasi, yang mana mereka yang mengangkut komoditas-komoditas tersebut. Nah, kalau perusahaannya itu punya pertambangan, kemudian dia punya pengangkutan sendiri. Contoh
kayak Indika punya MBSS. Nah, contoh perusahaan lain yang tidak punya, tentu mereka harus pakai jasa pihak ketiga. Nah, salah satunya ada SMDR, ada Soci, ada PSSI, dan itu pasti sangat memiliki dampak positif yang sama ya. Jadi ibaratnya itu durian runtuh lah dari super cycle commodity ini, bukan cuman perusahaan-perusahaan yang di komoditas tersebut atau di komoditi tersebut, tapi perusahaan-perusahaan infrastruktur penunjang lainnya termasuk jasa konsultasi pertambangan, kemudian transportasi ini. Jadi untuk view SMDR memang selama coal masih begitu bagus, ya tentu produksi perusahaan batubara juga tentu masih bagus, tingkat produksinya tinggi, pengangkutannya tinggi, ya akan berdampak juga kepada emiten-emiten di sektor ini. Dan tinggal balik lagi ke kita, kira-kira mana yang mungkin masih murah. Kalau saya pribadi memang cenderung saya lebih memilih yang di Soci ya, karena secara valuasi juga masih bagus, masih murah. Kemudian dia juga punya beberapa kapal yang cukup besar ya, dengan daya muatnya besar, dan mereka juga sudah pengalaman cukup lama. Termasuk SMDR juga, ini juga cukup besar sekali. Tapi ini balik lagi kepada preferensi masing-masing. Jadi tinggal di riset lagi, apakah memang SMDR secara valuasi masih murah. Kalau memang masih murah, oke, kita lihat sentimennya masih positif. Kemudian apakah titik entry-nya sudah oke, ya itu kita dikombinasikan agar kita bisa dapat satu momentum yang pas. Jadi jangan asal beli ya, walaupun fundamentalnya masih murah, tapi kalau titik entry-nya waktu dipucuk kan kita juga repot. Walaupun dia masih naik lagi, tapi psikologi kita terganggu. Jadi kita kombinasikan semua metode yang ada ya. Jadi kalau untuk SMDR sendiri, selama dia masih belum breakout 715, lebih baik kita wait and see. Kita tunggu lagi di sekitaran area 600 sampai dengan 650. Tapi kalau memang dia bisa breakout 715, maka silakan bisa pertimbangkan untuk buy on breakout. Berikutnya kita punya saham Ace Hardware dengan kode emiten ACES. Itu minus 2,07% di harga 1420 setelah dia downtrend, kemudian tiba-tiba rally, kemudian koreksi. Nah, koreksi ini memang masih berada di atas 1355 atau masih berada di atas PBH-nya, yang mana PBH kita kenal sebagai resisten. Sekarang ini menjadi support paling kuat untuk Ace Hardware ini. Kalau masih bertahan di atas itu, maka tentu Ace Hardware masih aman-aman saja dan ini masih dibilang koreksi sehat. Ketika dia turun dan mungkin mentok sampai ke 1355 dan setelah rebound, maka potensi rebound itu bisa lebih tinggi dari kenaikan yang sebelumnya ya. Jadi potensi kenaikan itu masih lebih tinggi. Jadi kalau misalkan besok Senin teman-teman lihat ketika Ace Hardware koreksi lagi, namun koreksinya tertahan di sekitaran 1355, 1360, maka bisa dipertimbangkan buy di sana. Kemudian prepare cut loss di 1310, 1320. Dan target kenaikan untuk Ace Hardware adalah menuju ke 1535. Akan tetapi kalau misalkan di hari Senin esok Ace Hardware opening langsung dibanting di bawah 1355, lebih baik kita sabar menunggu di area PBL-nya lagi, yaitu kurang lebih di 1250. Jadi tinggal lihat situasi dan kondisi besok, kira-kira Ace Hardware bergeraknya seperti apa. Kemudian berikutnya kita punya saham Multipolar ya, MLPL, di mana saham ini tutup minus 6,7% di harga 418, dan setelah berusaha naik, MLPL langsung terjun bebas, ini ARB, dan level support terkuat di 515 telah jebol, dan dia memiliki level terakhir, level 380 sebagai level terendahnya. Jadi yang sudah punya barang seharusnya sudah lepas cut loss. Nah ini yang saya bilang ya, cut loss itu minus 3% atau minus 2% kita cut loss. Kalau dia naik lagi kita buy on breakout lagi. Kalau ternyata dia turun terus kita bersyukur, senang sekali. Kenapa? Ya kita tidak ruginya dalam. Tapi kalau yang tidak mau cut loss, nah ini case-nya seperti ini nih. Mungkin saat ini, mungkin ada yang sudah pasang cut loss, kena. Cut loss-nya kena, malah rebound lagi. Kena, malah rebound lagi. Itu case mungkin yang terjadi saat ini teman-teman. Tapi kalau kita langsung mengabaikan kayak, daripada saya pasang gitu rugi terus, ya udah saya biarkan. Nanti kalau dapat pas momentum seperti ini, itu nyeselnya bukan main. Jadi kalau memang dia waktunya cut loss sesuai trading plan kita, ya sudah, kita wajib cut loss. Kalau dia bisa naik lagi, ya kita silakan antri buy on breakout lagi. Jadi kita tidak perlu berspekulatif, ini bisa naik lagi kayaknya nih, tidak perlu. Yang bisa kita lakukan adalah kita kontrol apa yang bisa kita kontrol. Market tidak bisa kita kontrol, dia mau bergerak sesuka hatinya, itu urusan dia.
Karena semua orang ada yang minta turun, ada yang minta naik. Jadi dia mau ikut siapa? Jadi tetap semua kembali kepada apa yang bisa kita kendalikan. Nah, yang bisa kita kendalikan itu cuma trading plan kita. Bagaimana kita bisa menyesuaikan, bagaimana kita bisa menciptakan, dan bagaimana bisa mengeksekusi trading plan kita biar sesuai, biar sejalan. Kalau memang waktunya cut loss, ya cut loss. Kalau memang waktunya taking profit, ya taking profit. Jangan, pasti naik lagi nih, pasti. Tentu itu semua akan buyar. Jadi, itu mengapa dalam trading memang penting sekali ada batasan untuk cut loss. Itu bukan berarti kita takut atau apa, tapi memang kita menjaga aset kita agar tidak tergerus lebih dalam. Karena apa? Takutnya ketika kita yakin memang dia pasti naik lagi, memang bisa, tapi kita akan kehilangan beberapa momentum-momentum yang lebih bagus. Misalkan ada saham yang memang kita yakin, wah ini lebih bagus potensinya, tapi uang kita masih nyangkut. Jadi kita harus apa? Pinjam? Apa kita harus minta orang? Jadi itu yang menjadi concernnya. Jadi jangan kita merasa bahwa cut loss terus, rugi terus, cut loss terus. Ya ini melatih teman-teman agar bisa disiplin ya. Jadi untuk MLPL yang sudah punya barang seharusnya sudah cut loss. Kalau yang belum cut loss, tanyakan kembali apa reason to buy-nya. Kemudian yang belum punya barang, ya lebih baik kita sabar. Kita wait and see sampai nanti ada adjustment pebble baru. Atau mungkin sampai nanti dia bisa breakout lagi. Seharusnya naik ke 515, itu bagus, tapi karena terlalu tinggi, ada beberapa level terdekat ya. Mungkin ketika dia breakout 428, 432 atau 436, 3 level ini mungkin bisa dicoba untuk spekulatif buy. Tapi selama belum breakout itu lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Kemudian berikutnya juga sama, Matahari Putra Prima, MPPA juga sama mengalami penurunan yang cukup masif sekali. Ini cukup dalam sekali penurunannya di harga 750. Dan level low terendah di 665. Kemudian dia masih beruntung, masih ada satu level yaitu di 725 ya, level penahannya. Jebol lagi di 725, maka potensi ke 665 itu juga terbuka lebar. Jadi kalau misalkan mau membeli saham ini, jelas lebih baik kita wait and see. Kalau yang mau nekat ya perhatikan 725 wajib dipertahankan. Kalau jebol ya lebih baik jangan dulu beli, atau terlanjur beli lebih baik cut loss dulu. Dan nanti kita menunggu ada adjustment pebble baru, bisa kita coba entry. Tapi kalau belum ada ya kita patokan ini lagi. Ketika kuat bertahan kita buy, ketika dia turun kemudian naik lagi breakout lagi 725 ya kita coba spekulatif buy. Tapi itu masih sifatnya spekulatif buy karena PBL-nya di 930. Berikutnya kita punya saham BBNI, di mana saham BBNI ditutup naik 2,92% di harga 6.150 setelah sideways di atas PBL tiba-tiba langsung meroket ya. Roketnya cukup tajam sekali sampai menembus area pentingnya 5375 resisten dan sisa 40 hari harga tertinggi di 6200. Dan oleh sebab itu kita coba buka secara weekly-nya ya. Secara weekly juga memang dia sudah tembus area resisten terkuat di 5750 dengan next target dia adalah di 6750. Ini next targetnya. Kalau yang belum punya barang, tentu ini lebih beresiko ya. Tetapi bisa dicoba untuk spekulatif buy juga nih. Ketika dia masih bertahan di atas 5750, ya itu BBNI masih aman-aman saja. Kalaupun dia mau koreksi, ya koreksi secara weekly-nya minimal mentok di 5750 atau secara daily di 5375 ya. Itu bisa dipakai sebenarnya area tersebut. Jadi kalau misalkan dia koreksi, coba perhatikan nih, apakah dia bisa kuat bertahan di 5750 atau tidak. Kalau bisa kuat bertahan, bisa coba di spekulatif buy. Kalau dia jebol, lebih baik kita tunggu di daily-nya 5375. Ya, ini kembali lagi kepada market. Dia mau bergerak seperti apa. Yang sudah punya barangnya dari harga bawah, ya sudah dikawal dengan trailing stop aja, dimaksimalkan aja. Kalau sudah puas dengan profitnya, di taking profit saja. Jadi, kita tidak perlu bingung kiri kanan tanya, ini masih bisa hold nggak? Boleh hold lagi nggak? Tidak perlu kita bertanya karena kita punya reason to buy yang jelas dari awal. Makanya selalu saya tekankan ketika mau membeli sesuatu, tanyakan apa alasan kita membeli. Jadi kita tidak bingung nanti ketika harganya terbang, kita bingung nih, ini udah waktunya TP apa belum ya? Karena kita tidak punya pegangan. Tapi kalau sudah punya pegangan, tentu kita lebih yakin dengan apa yang harus kita lakukan. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-378 hari ini adalah saham Astra International, di mana saham Astra juga secara daily dia mengalami satu kenaikan yang cukup fantastis ya. Kemarin sempat 6 ribuan dan setelah itu koreksi masih naik
di 3,5% di harga 5.900 dengan level PBH daily di 5.500. Artinya masih aman sekali, koreksi ini juga masih sehat, masih berada di atas 5.500 dan masih memungkinkan potensi kenaikan itu ada selama level 5.500 itu bisa dipertahankan. Coba kita break down lagi dengan weekly chartnya, maka di sini bisa kita temukan juga ya bahwa level PBH secara weekly juga di 5425, tidak terlalu jauh berbeda dengan level daily-nya. Jadi kalau selama masih bertahan di atas 5425 sampai dengan 5500, tentu ASI masih aman. Kalaupun turun ke area tersebut artinya masih koreksi sehat. Target kenaikan untuk Astra masih menuju ke 6100 sampai dengan 6925. Jadi kalau mau membeli ya perhatikan level tadi 5425 sampai dengan 5500. Kalau itu kuat bertahan silakan coba beli. Kalau jebol di bawah itu prepare cut loss. Kalau bisa bertahan ya next target ke 6100 sampai dengan 6925. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-378 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.